balik lagi di Keluarga Fasya Channel bareng aku Ma Umay. Halo semua. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini teman-teman sehat semua dan masih semangat kan di rumah ajanya ya. Tetap di rumah ya, stay demi menyetop pandemi ini dari Indonesia. Karena aku juga lagi di rumah aja dan aku ingin membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat banyak banget di komentar YouTube aku. Dan hari ini aku mau membahas itu semua, terutama mengenai nikah kantor ya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, lanjut aja, kita langsung ke inti videonya. Aku mau bahas mengenai Q&A. Sebenarnya bukan Q&A sih, tapi aku pengen bahas aja di sini daripada banyak banget yang nanyain ke kolom komentar mengenai hal ini. Ini sangat banyak banget yang nanya di kolom komentar dari video-videoku yang sebelumnya mengenai nikah kantor dan persyaratan-persyaratannya. Aku udah bikin semuanya kalau teman-teman lihat, tapi ini lebih ke yang 3 pertanyaan yang sangat-sangat banyak teman-teman tanyain aja ya. Jadi aku akan bahas. Oke, langsung aja nih dari Dwi Handayani 068. Di sini beliau berkomentar, "Kak, pacarku kan mau daftar Bintara, boleh nikah setelah berapa tahun kerja?" Ya, jadi gini teman-teman, kata suamiku, sebelumnya aku membahas ini pasti aku akan bahas dengan suamiku dulu, baru aku bahas ke teman-teman sekalian. Kata suamiku, saat nanti selesai pendidikan itu ada masa dinas pendek. Dinas pendek ya, maksudnya kedinasan yang pendek itu 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun dinas pendek ini terlaksana, itu masih belum bisa menikah, karena kalau misalnya lagi dinas pendek ini kan biasanya masih di pasukan, itu kan masih fokus untuk kedinasan dan masih baru banget jadi polisi gitu ya, masih banyak yang harus dilalui. Jadi dinas pendek ini masih belum boleh menikah, tapi maaf ya tadi ada suara motor. Tapi setelah 2 tahun dinas pendek ini terlaksana baru boleh mendaftar nikah kantor gitu. Jadi selesai pendidikan 2 tahun kemudian baru boleh nikah kantor gitu ya. Ngerti kan sampai sini? Kalau nggak ngerti bisa DM aja di Instagram. Jangan nanya lagi di komentar dong tentang ini. Aku udah berusaha untuk menjawab. Oke, pasti semuanya ngerti ya. Langsung lanjut aja. Ini aku mau jawab dari Yeni Fernanda. "Maaf Kak, kalau menikah dengan janda gimana persyaratannya sih? Dia masih bujang." Dan juga banyak banget yang nanya, aku nggak screenshotnya sama seperti ini. "Kak, aku dan suami dan calon sama-sama sudah bercerai. Gimana nanti syaratnya? Apakah ada persyaratan tambahan?" Jadi nanti tinggal melampirkan. Jadi jawabannya adalah tinggal melampirkan surat cerai yang sudah ada dari KUA. Pasti kan setelah kita menikah kan pasti kalau misalnya udah berpisah gitu ya, itu pasti akan disertai surat cerai atau surat perpisahan itu. Nanti dilampirkan nggak apa-apa. Itu bisa untuk yang perempuan atau yang laki-laki, nanti di persyaratan berkas-berkas persyaratan itu dikumpulin di situ. Kalau misalnya teman-teman mau tahu itu, tinggal nanti di videoku yang ini. Jangan nanya di sini, please. Ini aku cuma pengen Q&A aja. Dan boleh nanya yang lain-lain kalau kecuali yang udah aku bahas. Kalau yang udah aku bahas aku nggak mau jawab, males banget. Udah banyak banget teman-teman, tinggal scroll di komentar. Aku udah jawabin semua loh. Aduh, kerudung aku nggak ini banget. Langsung aja aku mau jawab mengenai mengurusi dari pemberkasan sampai sidang nikah itu dalam 1 hari kan ya. Terus jadwal sidang nikahnya diberitahu Hamin berapa ya? Apa sudah terjadwal setiap bulan ada? Ini di setiap aku membahas mengenai syarat nikah kantor, mengenai nikah dengan polisi, pasti banyak banget yang menanyakan ini. Ini dari Afina Putri Nur Fauzi, aku tulis di sini. Jadi selama kita mau mengurusi nikah kantor itu kita yang berjuang sendiri untuk menyelesaikan itu semua sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan waktu luang kita. Waktu itu aku menikah dengan suamiku, itu aku sangat-sangat amat singkat nikah kantornya. Alhamdulillahirabbil alamin, aku nggak ada sampai 2 bulan udah dipanggil, karena aku itu kalau nggak salah
ngurusnya cuma sebulanan sampai 2 bulanan dan langsung nikah kantor. Intinya 2 bulanan itu kita udah bisa nikah kantor, karena pemberkasannya kita nyelesainnya tuh cepet gitu, nggak kita tunggu-tunggu lagi, nggak kita tahan-tahan lagi. Waktu itu kita benar-benar 2 hari atau semingguan itu kita benar-benar kejar banget, dari mulai ke Polres untuk membuat SKCK, mulai print apapun, foto-foto yang layar yang belakangnya kuning, yang foto berdua sama suami, yang aku udah bilang tuh di pemberkasan syarat persyaratan nikah kan ada foto yang sama suami harus gandengan ya, harus samaan gitu. Itu udah aku buat semuanya dalam 1 minggu itu kita benar-benar kejar, karena waktu itu kebetulan suami juga lagi sibuk dinas, gak mungkin kan kalau misalnya kita tunggu-tunggu pasti akan lama. Jadi kalau teman-teman tanya, Kak sebenarnya lama nggak sih itunya persyaratan ini bakalan dilaluin? Tergantung temen-temen, jadi tergantung banget dari kalian yang membuat persyaratan nikah ini gitu ya. Itu terus juga aku kasih tahu kalau misalnya memang di setiap bulan atau 2 bulan sekali atau selama tidak ada kendala apapun di kantor, itu setiap bulan biasanya ya ada nikah kantor. Itu berapa gelombang gitu kan, ada yang dari Tamtama, ada yang Tamtama, ada yang Bintara, ada yang Perwira juga ada ya yang nikah kantor gitu. Jadi berbeda, dan itu ada di setiap bulannya. Nanti kita tinggal setelah kita menyelesaikan berkas, setelah kita menyelesaikan tes yang segala macam itu, biasanya kita langsung dikasih tahu di tanggal segini kita nikah kantor. Kita datang ke kantor langsung menjalankan nikah kantor gitu bareng teman-teman yang lain, banyak banget. Jadi nggak sendirian kita langsung di nikah kantor kayak saya nikah kan, nggak gitu. Kita beramai-ramai, seru banget sih. Di situ juga nanti ada arahan dari bisa dari Kasubdit, bisa dari ketua SDM gitu ya, aku lupa, dan juga dari ibu-ibu bayangkari yang bertugas gitu. Karena kan kita nanti dia kasih tahu harus kayak gini ya, calon ibu bayangkari harus kayak gini gitu. Oke. Dan ini ada lagi satu pertanyaan yang sebenarnya aku nggak screenshot karena ini lebih ke privasi ya, banyak banget yang nanyain tes keperawanan ini itu sebenarnya kita tesnya diapain gitu ya. Sebenarnya emang kita cuma dicek urin aja, jadi jangan salah paham dong sama aku, jangan diserbu akunya, masa sih ke tes keperawanan tetap pakai test pack. Iya, jadi kita tuh namanya tes keperawanan, tapi itu tuh kita cuma dites kehamilan aja, karena takutnya kita tekdung duluan sebelum menikah kantor gitu, nanti akan ada masalah di kantor juga gitu. Dan di tesnya pas aku di PMJ Polda Metro Jaya emang aku cuma pakai tes urin atau tes pack, tidak pakai apa-apa, tidak dilihat, tidak diraba, tidak diapa-apain gitu ya. Banyak banget yang nanyain guys, please dong sudahi pertanyaan ini. Aku udah jelas sebenarnya, tapi katanya di Kalimantan itu masih ada yang pakai tes keperawanan langsung, tapi itu aku nggak tahu kebenarannya. Teman-teman masih bisa tanya-tanya ke daerahnya masing-masing, pasti banyak banget ya teman-teman dari calon kita yang tahu kalau udah nikah gitu sih. Jadi mungkin segini aja Q&A aku hari ini, atau aku balesin komentar kalian yang sangat banyak ini, karena aku ingin mensupport teman-teman juga yang mau menikah kantor. Semoga lancar nikah kantornya, semoga pemberkasannya semuanya lancar, dan nanti menikahnya juga lancar, walaupun di tengah pandemi ini masih bisa nikah secara sakral di rumah, bisa nikah kantor secara cepat. Intinya harus semangat dan harus gece untuk merapihkan segala macam pemberkasannya gitu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya mau nikah dengan yang dinasnya udah 2 tahun ya, jadi udah melaksanakan kedinasan pendeknya gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum ngerti, boleh komen di bawah. Oke. Dan jangan lupa yang bergabung untuk subscribe, like jika suka dengan video ini, dan juga
dukung aku terus dengan nyalain notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video yang akan aku buat selanjutnya. Oke deh, segitu aja ya.